Oke, kita Assalamualaikum sambut Ibu warahmatullahi Novita. wabarakatuh. Ya. Selamat malam semuanya, selamat malam Successful, salam hebat luar biasa, sehat selalu untuk Anda semuanya. Tadi saya sharing di Jogja ya, sebagian besar grupnya Pak Dhani, tapi Pak Dhani nggak ada ini ya tadi ya. Jadi saya sharing untuk seluruh distributor KK yang ada di Jogja dan Jawa Tengah, karena ada beberapa yang datang dari Solo dan Semarang ya. Tadi ada Budian juga, ada beberapa orang dari Semarang juga yang datang ke Jogja. Saya sharing dan ya selamat malam. Ada Bu Melati juga hari ini hadir lagi. Tadi juga ada Bu Melati di Jogja ya, Bu Melati. Grupnya Bu Melati juga banyak. Kita ketemu rame-rame dan sangat meriah tadi ya. Tadi itu kita penjelasan, ada Pak Ustadz juga Rawo, dijelaskan secara detail terkait dengan umroh. Kemudian saya menjelaskan itu sesuai dengan konteks yang Kike buat, itu dari BOP umroh. Jadi saya mungkin jelaskan sedikit tentang BOP umroh. Jadi beberapa alasan kenapa kita harus umroh, kenapa kita harus ikut programnya Kike. Umroh itu salah satu kenapa kita harus umroh. Salah satu yang pertama itu adalah umroh itu menghapus dosa. Jadi dari umroh yang satu ke umroh berikutnya, umroh tahun ini misalnya, nanti tahun depan umroh lagi, sebaiknya nih, mestinya itu kita ada di sana. Artinya kita terus setiap tahun umroh. Kalau kemudian Keke bikin umroh, program umroh ada setiap tahun, itu artinya memang kita harus membuat bahwa hati kita bersih. Saya bingung sama Keke ini. Dari awal, ketika saya buat plan, di luar Keke saya buat plan, ternyata match dengan Keke. Ketika saya buat plan sesuai dengan keyakinan saya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh guru-guru saya, ustadz-ustadz saya dalam pengajian, match dengan Keke. Dan sekarang ketika saya punya ada sedikit, kalau tidak bisa dibilang nadar, itu keinginan atau impian atau janji saya terhadap diri saya sendiri, itu untuk umroh setiap tahun. Dan kemarin waktu manasik, Pak Edi sampaikan, kita akan buat umroh, program umroh setiap tahun. Nah, ini yang sangat luar biasa. Artinya kita akan dibersihkan dosa-dosa kita dalam waktu 1 tahun. Dari umroh 1 ke umroh berikutnya, itu kita akan dihapus dosanya. Sehingga, ayo kita umroh setiap tahun. Sehingga kalau kita umroh setiap tahun, maka antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya, dosa-dosa di antaranya itu akan terhapus terus. Jadi itu membuat kebersihan hati kita, kebersihan jalan kita menuju endingnya hidup kita. Itu Keke sudah betul-betul yang kayak noto gitu loh, noto hidup kita. Itu kan yang luar biasa. Ini tidak terpikir oleh yang lain. Tapi Keke mungkin Keke nggak sengaja membuat program ini yang sebetulnya arahnya itu membersihkan jalannya hidup kita. Itu luar biasa, betul-betul luar biasa. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus umroh, betul-betul harus umroh. Setiap tahun atau dalam periode minimal lah, dalam waktu 5 tahun kita bisa umroh sekali. Bagus lagi dalam setiap tahun kita harus bisa ikut umroh. Terlebih lagi umrohnya Keke itu sangat luar biasa. Kemudian alasan yang kedua itu umroh adalah jihad. Kenapa umroh disebut jihad? Umrah itu bukan ibadah yang sepele, bukan ibadah seperti halnya kalau sholat puasa itu bisa dilaksanakan begitu saja. Tapi kalau umrah itu beda. Umrah itu butuh biaya besar, butuh pengorbanan. Seperti kemarin yang saya tadi cerita, Pak Dhani itu takut naik pesawat. Jadi kadang-kadang kalau ada perjalanan ke luar negeri menghindar hanya karena takut naik pesawat. Nah, jangan diterusin ya. tapi intinya Pak, ketika takut naik pesawat menjadi lebih dekat sama Allah,
karena pada saat terbang akhirnya dermimil berdoa terus. Itu hikmahnya mungkin. Jadi apapun yang Tuhan berikan pada kita itulah yang terbaik. Nah, jihadnya kita jauh dari keluarga itu bukan hal yang sepele. Kita betul-betul ketika ada di tanah suci itu bisa Allah itu memberikan kita seperti lupa, seperti kita melupakan dunia. Kalau sudah di tanah suci nanti rasakan semuanya. Kalau sudah di tanah suci, kita betul-betul hanya mengisi waktu antara adzan dan adzan. Antara adzan subuh sampai adzan zuhur kita mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang positif. Dari zuhur sampai asar, kita hanya menunggu adzan asar, kita mengisi waktunya. Itu yang dilakukan pada saat umrah. Sehingga itu betul-betul jihad. Artinya sama sekali tidak memikirkan dunia. Kita berjuang banyak untuk bisa menjalankan umrah. Butuh biaya besar, butuh perjuangan, butuh waktu, dan lain sebagainya. Alasan yang ketiga adalah membuka pintu rezeki. Sebetulnya saya 3, 4, 5 saya baca ya. Alasan yang ketiga membuka pintu rezeki, alasan yang keempat menghapus kemiskinan, dan alasan yang kelima diijabah doa-doanya oleh Allah. Sebetulnya ketika umroh itu kita betul-betul yang Allah berjanji ketika kita ada di Baitullah, di kota Mekah, Allah berjanji akan mengabulkan seluruh doa kita. Itu kenapa waktu kita umroh, waktu kita haji, waktu kita ada di tanah suci, kita tidak boleh meragukan doa kita. Kita harus yakin bahwa doa kita itu pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan. Semua orang yang ada di sana, semua orang yang ada di umroh, orang yang sedang beribadah, tidak ada satu pun yang berdoa untuk ditutup pintu rezekinya, untuk berada dalam kemiskinan. Tidak ada satupun. Semuanya itu berdoa supaya diberikan kesejahteraan, dibuka pintu rezekinya, dilapangkan rezekinya. Itu kenapa orang setelah umroh, setelah ke tanah suci, kemudian merasa pintu rezekinya dibuka. Karena apa? Karena Allah sedang mengabulkan permintaan kita. Umrah itu menghapus kemiskinan karena Allah mengabulkan. Kita nggak ada yang minta miskin. Sepulang dari umrah semuanya minta semoga saya sehat, sukses, kaya, bahagia, dan itu terkabul. Itu kenapa kita betul-betul harus umrah, karena sehat, sukses, bahagia Allah akan kabulkan ketika kita ada di sana. Jadi bahkan ketika kita mengeluarkan rezeki kita yang mestinya nih, kalau nanti Pak Dhani mungkin akan jelaskan, kita mestinya dapat bonus 18 juta, tapi 18 juta dipakai untuk umroh, itu Allah akan gantikan berlipat-lipat dari yang sudah kita keluarkan. Kalau hari ini kita tidak dapatkan bonus 18 juta, udah kita tutup untuk 36 poin rito ditambah 18 juta, kita tidak terima 18 juta, karena 18 juta benar-benar dipakai untuk ke jalan Allah, maka Allah berjanji bahwa itu semua akan diganti berlipat-lipat, percaya. Jadi itu kenapa kita harus umroh, itu kenapa kita harus terus ikut programnya Keke, setiap tahun kita harus berangkat. Itu 5 alasan kenapa kita harus berangkat umroh. Kemudian saya sedikit bercerita, saya tidak akan menjelaskan BOP umroh secara menyeluruh, tapi ada sedikit kenapa kita ketika umroh, kenapa sih harus ke Masjid Nabawi, kenapa kita harus ke Masjidil Haram. Masjid Nabawi itu masjid yang terakhir kali Rasulullah ada di sana. Jadi di Madinah, di kota Madinah, itu kota kedua setelah Mekah, kota yang dicintai Rasulullah setelah Mekah. Sehingga kita harus ke sana. Kita harus berziarah ke makam Rasulullah, karena Rasulullah dimakamkan di Masjid Nabawi dan ada di sana. Dan ketika kita berada di Masjid Nabawi, maka kita akan berziarah ke makam Rasulullah. Semua orang, di dalam hadis disebutkan semua orang yang diberi mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka dia pasti akan masuk surga. Dan kita, ketika kita datang ke tanah suci, ketika kita datang ke Mekah, maka kita berhadapan langsung dengan makam Rasulullah. Jadi di sana kita, artinya Allah memberikan satu yang itu kenapa orang yang umroh, orang yang haji itu panggilan. Tidak semua orang yang punya duit bisa ke sana.
tidak semua orang yang mampu bisa ke sana, karena hanya orang-orang yang terpilih yang bisa ke sana. Saya harapkan Anda semua yang hadir hari ini, lebih dari 50 orang, Andalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk betul-betul bisa datang ke tanah suci. Yes. Madinah menjadi kota terakhir Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah wafat di sana. Masjid Nabawi merupakan masjid yang mempunyai keutamaan 1000 kali lipat dibandingkan masjid di seluruh dunia kecuali Masjidil Haram. Karena kalau Masjidil Haram itu 100.000 kali keutamaannya. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih utama dibandingkan masjid yang lain di seluruh dunia. Kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram mempunyai keutamaan 100.000 kali dibandingkan dengan salat di seluruh masjid di seluruh dunia. Jadi pastikan kita mempunyai kesempatan untuk sholat di 2 masjid itu yang ketika umroh pasti akan kita datangi. Tapi jangan pernah berpikir karena sudah sholat di Masjidil Haram, keutamaannya 100.000, sudah sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya 1000, kemudian di Indonesia, di tanah air nggak sholat loh ya. Bukan berarti itu menggantikan. Jadi jangan sampai saya sudah sholat di Masjidil Haram, utamanya 100.000, kemudian pulang nggak sholat. Jangan. Karena sholat di sana bukan mengqadha, bukan menggantikan sholat Anda di tanah air. Kewajiban Anda tetap sholat, dan insya Allah kalau Anda diberikan mabrurahnya umroh, maka justru kualitas ibadah akan semakin bagus ketika ada di tanah air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan alasan kenapa harus umroh. Berikutnya saya sharing tentang tadi pesan Pak Dhani. Saya pertama sharing tentang alasan kenapa harus umroh. Yang kedua sharing bagaimana ketika umroh bersama KK beberapa waktu lalu. Sebelum ke Turki kita memang ada perjalanan ke umroh 10 hari di sana. Dan sangat luar biasa. Saya 3 kali umrah bersama KK, memang ada perbedaan. Terutama perbedaannya adalah di hotel dan makanan. Dulu hotelnya berbeda, makanan cateringnya berbeda. Tapi hari ini kalau dulu saya sempat memang jajan karena biasa, makanannya biasa dan tidak terlalu variatif. Sehingga kadang-kadang bosan, akhirnya kita jajan di luar. Tapi yang kemarin kita sama sekali nggak jajan, itu karena makanannya sudah sangat variatif, enak, dan hampir kita nggak perlu lagi jajan di luar. Karena yang dikasih saja sudah lebih-lebih, sama ketika kayak kita ke Turki kemarin. Ke Turki kemarin, teman saya bilang penganannya nggak ada yang enak. Jadi pikiran saya, aduh, nggak ada yang enak. Bekal saya makanan sudah banyak seperti yang tadi diceritakan Pak Dhani. Kita makan, saya mau keluarin rendang, menunya ini wah enak, sayang. Mau keluarin lagi kok enak lagi. Jadi dari pertama sampai hari terakhir pada akhirnya kita sama sekali nggak makan makanan yang kita bawa karena jatahnya itu sudah lebih dari cukup dan itu jauh di atas ekspektasi saya karena saya dapat masukan dari teman-teman itu yang habis dari Turki itu nggak enak. Sama ketika di umrah bersama KK itu sangat luar biasa fasilitasnya, hotelnya juga mungkin kalau yang simak saya ada video tentang kamar hotelnya baik di Madinah maupun di Mekah semuanya sangat oke. Kemudian makanannya juga sangat oke. Itu terkait makanan dan hotel. Kemudian ibadah. KK memilih travel yang menurut saya sangat oke, sangat pas dengan kita, di mana travel ini benar-benar yang ngajari kita dari yang orang nggak pernah ngerti umroh sampai pada akhirnya orang ini pulang dengan pengertian, dengan oh ya saya bisa tahu umroh itu seperti apa. Jadi aku harus bagaimana. Kemudian di travel ini juga ada grup pasca umroh untuk menjaga supaya kita bisa menjaga sikap kita pasca kita umroh, menjaga kemabruran kita setelah kita umroh. Artinya bagaimana kita terus berada di jalan yang benar. Itu ada grupnya, kita dimasukkan,
ada kajiannya setiap hari, kemudian ada Zoom-nya setiap hari juga, setiap ba'da subuh juga ada Zoom-nya untuk bisa ikut bersama. Jadi saya rasa umroh dengan Keke kalau menurut saya itu sudah yang terbaik. Anda yang ada di sini jangan lewatkan. Apalagi caranya sudah sangat oke. Saya mempunyai dulu, saya ngurusi banyak jamaah ya. Dulu saya pernah cerita ke Pak Hendra. Saya bareng dengan orang yang ketika kepengen umroh, itu dia jualan bakso, yang setiap hari dia nyelengi 50.000. Jadi dari 50.000, 50.000, 50.000 itu akhirnya dia menunggu sampai berapa tahun dan bisa berangkat umroh. Tetapi di Keke, saya pastikan Anda 2 bulan saja bisa dapatkan 1 tiket umroh. Tadi saya sharing waktu di kantor Jogja, saya bilang, kalau Anda pengen tahu, sampai dengan hari ini, saya belum dapat tiket umroh. Semua upline-upline saya bisa lihat kondisi saya. Saya ceritakan ke upline, ke Pak Dani, ke Bu Tutina. Saya memang Singapura sudah dapat, Hong Kong sudah, Jepang sudah. Karena ini program awalnya Keke. Program umroh ini saya belum dengar sampai pertengahan tahun akan ada umroh tahun 2023. Itu saya belum dengar. Kemudian saya sampaikan, tapi kalau misalnya karena saya sudah janji pada diri saya sendiri, kalau Keke saya tidak mau miss dengan program umrohnya Keke, maka saya pastikan saya akan tetap berangkat tahun 2023. Seandainya Allah ternyata tidak mengabulkan kalau saya tidak dapatkan tiket di Keke, ternyata saya sampai akhir tahun saya hanya dapatkan satu Singapura, 1 Hong Kong, 1 Jepang saja, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan hapus Hong Kong sama Singapura saya. Saya mungkin akan tetap ke Jepang, saya hapus Hong Kong, Singapura saya tetap berangkat umroh, saya tukar untuk tiket umroh. Tetapi yang jelas, yang menjadi fokus saya di tahun 2023 keberangkatan Jepang dan umroh, saya pastikan saya berangkat. Saya harap apabila Anda memang percaya, mari berjuang bersama, maka tahun 2023 bersama saya untuk berangkat umroh akbar tahun 2023. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. BTPS Kukuron Kuan Persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dani. Oke, thank you very much Bu Novi. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Novi ya. Ini pas banget nih kalau diberi tugas tanggung jawab sebagai Ibu Umroh Sekolah Bisnis XYZ, diberi tugas nanti jadi pembimbing haji ya Bu, pembimbing umroh untuk Sekolah Bisnis XYZ. Jadi siapa yang memastikan setelah Anda dapat pengertiannya, ini saya share lagi ya, karena tadi alasan-alasan yang disampaikan Bu Novi kenapa harus umroh, saya pikir nggak ada ya, nggak pengen ya, gitu menghapus dosa tiap tahun, bahkan bukan ngomong tiap tahun ya Bu ya, tiap hari kita kadang-kadang salah, kita kadang-kadang khilaf gitu. Nah ini tiap tahun Keke itu tadi Bu Novi bilang kayak nggak sengaja dibuat setiap tahun untuk menghapuskan, membantu kita agar bisa kembali suci lagi gitu. Yang kedua jihad, waduh, ninggalin anak, ninggalin keluarga mungkin, terus harus berjuang untuk dapat ininya uangnya gitu dan sebagainya. Lalu 345 tadi udah Bu Novi sampaikan, itu adalah untuk kesejahteraan setelah kita umroh karena ada sesuatu yang kita terima, yaitu doa-doa yang terkabul. Nah, teman-teman, saya mau mewakili sedikit untuk teman-teman yang non-muslim, yang Nasrani mungkin ya, karena saya juga belum pernah ke Yerusalem nih, belum pernah ke Vatikan, ke Holy Land gitu ya. Tapi memang agak berbeda karena kalau kita di Nasrani itu nggak ngomong ibadah di sana gitu. Jadi memang hampir kayak wisata religi. Tapi kalau di umroh kan memang ibadah ya Bu Novi ya gitu. Jadi betul-betul ada ibadahnya. Tadi bahkan masjid ada yang 100.000 kali lipat, 1.000 kali lipat. Itu keutamaannya di sana. Gitu. Memang ada ibadahnya. Tapi kalau mungkin di tempat saya Nasrani mungkin hanya satu kata aja yang mau saya sampaikan. Karena kita tahu agama kita bukan agama yang dari Alkisah, bukan sesuatu yang karangan manusia, tetapi betul-betul ada buktinya. Maka bagi kita ketika menginjakkan ke tanah suci, kita bisa melihat secara nyata bahwa apa yang diceritakan di kitab suci itu real apa adanya. Ya mungkin ada perubahan bentuk dari bangunan, dari ini dan itu, tapi intinya ada. Itu yang mungkin membuat kalau dulu kita percaya sebelum melihat, tapi sekarang ditambah kita melihat secara langsung, napak tilas bukti-bukti yang ada, dan itu kita harusnya semakin kuat di dalam keimanan kita. Nah, saya mau tetap ada di slide ini dulu.
teman-teman Muslim yang saya sayangi, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Novi, ini 5 alasan kenapa harus umroh. Saya boleh nggak tambahkan satu lagi alasan kenapa harus umroh? Ya, sebelumnya, sebelum saya kasih pertanyaan atau saya tambahkan alasan kenapa harus umroh, saya kasih pertanyaan dulu. Ya, siap-siap ya dengan pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda tidak pengen umroh? Kalau tadi kan alasan yang sudah sangat jelas, 5 alasan untuk Anda bisa berangkat umroh, Anda harus berangkat umroh. Sekarang pertanyaannya saya balik ya, kenapa Anda nggak pengen umroh? Bagi teman-teman Nasrani, kenapa Anda nggak pengen ke Tanah Suci? Kenapa Anda skip satu hal tersebut? Kenapa Anda merasa mungkin malah nggak bisa, nggak akan nyampe ke sana? Mungkin ada yang berpikir, saya ya mungkin nggak ada alasan. Mungkin ada loh yang merasa, aduh saya nggak ke Tanah Suci deh. Gitu. Mungkin ada. Dan alasan ke-6 ini yang akan saya bagikan kepada Anda, yang semoga itu menutup alasan-alasan yang Anda buat kenapa nggak berangkat ke Tanah Suci. Ya, setelah 5 alasan ini, kenapa Anda harus berangkat ke Tanah Suci? Setelah 5 alasan yang tadi sudah disampaikan Bu Novi, kenapa Anda harus umroh? Gitu. Dan mungkin masih ada berpikir, kenapa saya nggak umroh? Mungkin ada alasannya. Gitu. Dan saya akan bagi satu alasan lagi, yang ke-6, kenapa Anda harus umroh. Oke ya. Alasan yang ke-6 kenapa Anda harus umroh adalah karena ada yang siap mendukung, membantu, berjuang, mewujudkan bersama Anda. Ini yang ke-6 nih teman-teman ya. Karena ada yang siap membantu, mendukung, mensupport, mengajari, memperjuangkan, mewujudkan bersama Anda. Jadi kalau mungkin Anda punya alasan, saya nggak berangkat umroh karena biaya, karena saya merasa nggak mampu, karena saya belum siap. Saya, Bu Novi, Bu Tutina, Bu Yanisen, dan para manajer Anda, terutama KK Indonesia yang memberikan programnya, juga tim mentor sekolah bisnis XYZ siap untuk menjadi alasan ke-6, yaitu mendukung Anda, bersama-sama dengan Anda memperjuangkannya, dan kita akan mewujudkannya bersama-sama untuk kita bisa berangkat ke Tanah Suci masing-masing. Secara nggak langsung kemarin udah bikin goal ya Bu Novi ya, 100 orang berangkat ke Tanah Suci dari tim sekolah bisnis XYZ umroh. Nah, teman-teman yang Nasrani, yuk bareng-bareng juga kita bikin juga satu goal bersama untuk kita bisa membawa lebih banyak teman-teman kita yang sereligi untuk bisa ke Tanah Suci juga. Jadi teman-teman, semoga tidak ada lagi alasan untuk Anda tidak berangkat ke Tanah Suci. Ya, yang 5 itu udah jelas. Nggak mungkin Anda nggak pengen dihapus dosanya. Nggak mungkin Anda tidak pengen berjihad. Nggak mungkin pintu rezeki Anda pengen ditutup. Tadi Bu Nawi bilang, ya nggak mungkin. Di sana ada yang berdoa, saya dimampetin dong rezekinya, nggak mungkin. Nggak mungkin Anda pengen miskin. Ini umroh menghapus kemiskinan. Dan nggak mungkin doa-doa Anda yang udah diucapkan dengan teriak, dengan nangis, dengan berjam-jam, tidak diijabah. Pengennya pasti diijabah. Dan alasan ke-6, teman-teman, saudara-saudariku semuanya, kita siap untuk mendukung Anda untuk mewujudkannya. Ya, jadi tinggal pertanyaannya, Anda dan saya sepakat nggak untuk kita berjuang bersama-sama? Waktunya cukup pendek, 3 bulan aja, gitu. 3 bulan aja. Tapi kalau Anda siap, tolong ketik di kolom komen, saya siap berjuang ke Tanah Suci. Oke, silakan. Ya, Bu Novi bisa lihat, Bu Tuti bisa lihat, Bu Yanisen bisa lihat, dan semua bisa lihat. Itu jadi doa juga, karena bukan hanya ucapan adalah doa, tapi ketikan adalah doa. Ya, jadi saya siap berjuang untuk ke Tanah Suci. Oke, good. Saya siap berjuang untuk ke Tanah Suci. Saya juga akan bersama-sama berjuang. Tadi Bu Novi malah bisa dibilang belum siap untuk poinnya ke Tanah Suci loh. Itu memang ada switch-nya, tapi dengan program yang kita akan bahas bersama, itu akan membuat kita, yuk, kayak dari nol bareng-bareng ya Bu Novi, ya benar nggak? Apalagi nanti ada Google Form yang kalau kita juga belum ada yang dapat, ya berarti memang kita mulainya sama-sama dari nol sama sekali. Jadi nggak ada crown, nggak ada diamond, nggak ada director, nggak ada manager. Semuanya anggapan orang baru, orang join KK. Gitu. Dan itu berhak 3 bulan ke depan,
bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita simak, kita lihat kualifikasinya. Oke ya, kalau simak berjuang, itu betul-betul diketik dari hati dan itu dibawa dalam doa setiap hari dan minta restu dari keluarga untuk kita bisa bersama-sama mewujudkannya. Nah, berikutnya teman-teman, thank you Bu Novi sekali lagi untuk sharingnya, sangat luar biasa. Dan ini rekaman teman-teman, nanti bisa kita bagikan ke yang lainnya, karena kita udah dapat pengertiannya. Cara paling gampang untuk membuat orang lain bisa juga berangkat, Anda bisa bagikan rekaman ini. Itu kasih tahu dia, coba pengen umroh nggak? Pengen gitu. Tahu nggak kenapa harus umroh? Belum tahu. Ada 5. Tadi udah disampaikan sama Bu Novi. Gitu. Tapi saya nggak punya uang, nggak ada biaya. Nah, yang ke-6 tadi, alasan untuk kita pasti bisa ke Tanah Suci, itu bisa kita bagikan juga. Oke ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin kita dapat dari manajer forum, ini untuk ke Tanah Suci bersama ke Indonesia ya. Caranya adalah yang pertama adalah dengan mengumpulkan poin Rito. Oke, nomor 1 poin Rito. Kita udah tahu pencapaian Ritonya dari mana, yaitu kalau kita bisa kumpulkan 18 PR, itu berarti kita dapat 1 tiket Rito senilai 6 juta rupiah. Nah, di sini disebutkan kalau kita mau ke Tanah Suci, kita bisa dengan poin Rito. Karena Tanah Suci ini, teman-teman, ini saya tulis di atas dulu ya. Ini harga ya, kalau kita bilang harga ya, atau konversinya untuk ke Tanah Suci adalah 30 juta. Betul ya Bu Novi ya, 30 juta ya? Betul, Pak. Oke, saya sama minta bantu koreksi Bu kalau misalnya ada keliru. 30 juta rupiah untuk harga ke Tanah Suci, mau ke yang Muslim maupun Nasrani maupun yang Buddhis itu sama aja 30 jutaan ya. Nah, kalau kita mau pakai poin Rito, 18 poin Rito itu 1 tiket Rito 6 juta rupiah, berarti kalau 30 juta kita perlu 5 Rito gitu aja ya. 5 tiket Rito yang ditukar ke 18 PR sama dengan 1 QR supaya mudah. Jadi nanti 5 kali QR. Ya, ya. 1. Ini ya Bu ya? Iya, iya. QR, ya. Yang nilai rupiahnya 6 juta. 6 juta, ya. Kalau kita mau dapat ke Tanah Suci ini 5 QR gitu ya, Bu? Iya, umroh sama dengan 5 QR. Oke. Tanah Suci. Iya, Tanah Suci sama dengan 5 QR. Nah, ini lebih jelas ya, teman-teman ya. Ini kalau Anda mau pakai poin Rito. Sekarang Anda mungkin bisa cek siapa yang udah dapat 1 QR, 2 QR. Nah, Anda tinggal kalau misalnya mau di-switch semuanya ke Tanah Suci ya berarti kurangnya berapa. Oke, yang keduanya adalah dari BK. Yang keduanya itu kita bisa lihat dari Lito dan Rito. Lito ini 12.500. Yang nilainya sama dengan 12.500. 12.500. Berarti kalau kita perlu 30 juta, kita masih perlu tambahan 3 QR. Betul ya Bu ya? Iya. 3 QR kan 18 juta. Ditambah dengan 12,5 juta, berarti totalnya 30 juta. Ada kembalian 500 ribuan. Oke. Nah, yang ketiga sekarang, yang belum pernah ada ini teman-teman, yaitu poin Lito dan Rito. Jadi kayaknya nggak ada cash total ya Bu Novi ya? Bayar cash total 30 juta itu nggak ada ya? Enggak Pak. Enggak. Kecuali kalau sudah ada tiket yang pertama, tiket pertama capai bisa tiket yang kedua bisa 30 juta. Full duit boleh ya? Boleh, tapi harus capai dulu 1 tiket. Yang pertama 1 tiket dulu. Tiket kedua, ketiga, keempat mau cash boleh karena mungkin bawa sak keluarga gitu boleh. Tapi yang jelas untuk gratis Tanah Suci program ini yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu ada kata titipan spiritual. Nah, kita ngomong dari sini dulu. Langsung aja di titipan spiritual. Karena ini include sebetulnya. Sudah ada rutonya itu di sana ya. Nah, titipan spiritual ini teman-teman ngitungnya gini. Kan tadi udah dijelaskan 36 sponsoring baru, sponsoring bis, kita bisa langsung dapat 1 QR qualified, bukan QR ya, 1 tiket Tanah Suci. Ya toh.
Nah, 36 ini hitungannya gimana, teman-teman? 36 sponsoring ini, itu kalau kita bedah, kita punya mulai bulannya untuk mencapai adalah Oktober dan November dan Desember. Gitu. Tapi saya memang belum, karena kita belum dapat Google Form-nya secara detail, gitu kita anggapan kemarin ngikuti apa yang Pak Edi sampaikan, 18 new member, 18 bis di bulan Oktober. Nah, kalau 18 bis di bulan Oktober, maka kita tahu 18 sponsor baru, new member itu mengandung 1 QR. Benar ya? Itu kalau Anda joinkan 18 orang, maka Anda dapat 1 tiket ke Rito. 1 QR. Sama nilainya 6 juta. Lalu 18 sponsoring baru itu teman-teman, kita punya bonus sponsor, ya toh, bonus sponsornya adalah 18 juta. Nah, jadi totalnya. Betul ya, Bu ya? 18 bis 9 juta, Pak. 18. Oh, sorry ya, hampir 9 juta kok 18. Totalnya berarti untuk bulan Oktober ini itu adalah 15 juta. Nah, ini kita berhenti dulu di sini, teman-teman. Kita sponsoring orang 18 orang di bulan Oktober. Kalau misalnya mau dibagi 2, meskipun totalnya butuh 36. Tapi kalau mau dibagi 2, 18 di bulan Oktober, 18 di bulan November. Artinya kita dapat 1 kualifikasi poin Rito 6 juta dan bonus sponsor 9 juta, sehingga total nominalnya yang akan diterima adalah 15 juta. Kalau ini diteruskan di bulan Oktober dan November, jadi angkanya persis, maka totalnya bulan November juga sama 15 juta. Jadi kita punya grand total adalah 30 juta. Nah, ini hitungannya kenapa 36 sponsoring bis bisa dapat 1 tiket ke Tanah Suci. Nah, yang penting teman-teman, kita ada namanya tulisan titipan spiritual ini ya, titipan spiritual yang belum pernah ada. Kita nanti akan diberi Google Form yang kalau kita ngisi Google Form itu menyatakan untuk ikut program ke Tanah Suci, maka bonus sponsor yang selama ini kita terima tiap bulan itu akan disimpan, tidak akan diterima di bulan depan. Contoh, bulan Oktober kita betul-betul dapat 18 sponsor baru. Harusnya kan muncul bonus sponsornya 9 juta di rekening bulan November. Tapi karena kita udah ngisi ke Tanah Suci, ini ceritanya sama Keke, bonus sponsoringnya disimpankan gitu loh teman-teman, yang tujuannya memang mau dipakai untuk ke Tanah Suci, karena kadang-kadang kalau dicairkan langsung mungkin orang jadi gatel pinginnya dipakai ini dan itu, akhirnya malah gagal ke Tanah Suci ya. Nah, ini Google Form belum dibagikan, kemungkinannya beberapa hari ke depan karena Oktober akan dimulai ya, dan kita siap-siap aja untuk kita ngisi bareng-bareng. Dan jangan khawatir teman-teman, misalnya kalau bulan Oktober dan November tidak tercapai total 36, itu dihitung untuk QR-nya, ritonya. Itu munculnya berapa, pasti cair seperti biasa. Dan kalaupun bonus sponsornya itu nggak mencapai, itu kemarin Pak Hendra udah dapat pertanyaan yang sama dan dijawab dengan kalimat, ya nanti akan dikembalikan, karena sebetulnya kan itu kan bonusnya Anda cuma disimpankan karena mau dipakai untuk ke Tanah Suci. Kalau nggak bisa atau nggak dapat ya dikembalikan ke Anda semuanya. Jadi aman teman-teman. Bukan berarti terus bonus sponsornya karena udah dimasukkan ke Tanah Suci, terus kita nggak jadi berangkat, terus hilang gitu, enggak. Oke ya, ini informasinya. Lalu tambahannya, ini yang cukup penting juga gitu. Ketika Anda mencapai 36 sponsoring paket bis di bulan Oktober November ini dan Anda mendapatkan 30 juta, berarti Anda qualified ke Tanah Suci, maka Anda akan dapat tambahan uang saku sebesar 3 juta rupiah. Masih disangoni sama Keke Indonesia 3 juta rupiah. Ya, berlaku kelipatan atau enggak nanti mungkin di detailnya ada di Google Form selanjutnya. Nah, ini mungkin info untuk
program ke Tanah Suci yang kemarin saya baru terima, dan mungkin Bu Novi ada tambahan untuk program ini, informasi yang bisa ditambahkan untuk teman-teman sehingga kita bisa lebih lengkap. Silakan Bu Novi. Oke, itu dari Pak Dani itu kan ada ilustrasi ya. Jadi ilustrasi untuk poin Rito itu ada 5 poin Rito, 5 QR ya. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua itu 2 lito, itu ya Pak. 2 lito. 2 lito berarti Bu Novi ini. 1 lito ya. Ini nomor 1. Ya, oke. Nomor 1 kan poin lito tambah 18 juta. Iya. Kemudian titipan spiritual itu yang sebetulnya titipan spiritual itu ada ilustrasi di KK yang 2 rito ditambah 18 juta. Itu ini sebetulnya ada ilustrasinya. Nah, ini ada lagi sebetulnya 1 lito dan 1 rito ada ilustrasi lagi. Jadi itu 1, 2, 3 ya. Ada ilustrasi keempat. 1 lito ditambah 1 rito, kalau kita dapat nih 12,5 lito ditambah 1 rito, 1 QR maksudnya, 1 QR, maka tambahnya 11,5. Itu totalnya 18,5. Ya, 1 lito dan 1 rito, 1 QR, 1 lito plus 1 QR sama dengan 18,5. Maka nanti akan tambahkan cash 11,5. Nah, Google Form akan dibagikan itu dari bonus sponsor. Bonus sponsor itu senilai 2 sponsor sama dengan 1 juta. Artinya ketika kita menandatangani Google Form, maka seluruh bonus sponsor dari bulan di mana kita menandatanganinya, maka kita tidak akan menerima sampai dengan akhir Desember sampai dengan Januari. Jadi Januari sampai Januari kita nggak terima bonus sponsor. Tetapi itu akan dipakai sebagai tambahan titipan uang spiritual yang nanti akan pakai ilustrasi yang keberapa. Jadi titipan bonus sponsor ini tidak harus 18 juta. Kalau misalnya, Bu Novi, ada filenya nggak yang ilustrasi itu? Kalau ada tolong. Ya, saya sudah kirim ke nomornya Pak Dani. Oke, ini saya tutup, nanti saya tampilin ya, bentar ya. Ya. Itu ada ilustrasi 1, ilustrasi 2, ilustrasi 3, ilustrasi 4. Nah, saya tampilin dulu, Bu Novi. Ya. Biar lebih jelas nih, teman-teman. Nah, itu yang saya kirim tadi. Top. Nah, jadi kalau kita nggak nambah apapun, itu kalau kita bisa capai 5 rito, karena total 5 rito sama dengan 30 juta. Itu ilustrasi yang keempat. Yang ada di slide itu ilustrasi yang keempat. Jadi ilustrasi pertama itu kalau kita capai 1 lito bisa umroh. Karena dinilai 1 lito sama dengan 12,5 berarti ditambahnya 17,5. 17,5 itu tidak harus kita cash, tetapi kita bisa simpan dari bonus sponsor. Jadi bukan bonus seluruhnya. Kita kan pasti ada bonus performance, bonus macam-macam. Ditambah nanti ada bonus sponsor. Yang disimpan oleh KK itu hanya bonus sponsor saja. Jadi setiap bulan kita masih tetap dapat bonus, hanya dikurangi bonus sponsor. Nah, bonus sponsor ini digunakan untuk tambahan cash ketika pencapaian itu tidak 30 juta. Nah, nanti poin Rito kita akan dihitung berapa. Misalnya 4 QR pun kita sebetulnya bisa 4 QR, berarti 4 QR itu 4 kali 6 juta. Artinya berarti kita kurangnya kan masih 6 juta lagi, 24 kan, 24 juta. Berarti kita masih 6 juta lagi. 6 juta akan dilihat dari simpanan kita. Kita nyimpan berapa juta. Misalnya kita sudah dapat 4 QR, kita kurangnya 6 juta. Ternyata simpanan kita 10 juta. Artinya kita masih punya kelebihan 4 juta nanti yang akan dikembalikan ke kita di bulan Januari. Itu Pak Dhani. Itu yang tadi saya sudah ngobrol juga dengan salah satu manajemen. Ya, oke. Thank you. Oke, jadi gini teman-teman, ini kita langsung coba ke case ya, ke case aja ya Bu Novi ya. Google Form nanti kita terima ketika kita ngisi, berarti untuk bonus sponsoring kita tidak akan kita terima. Iya. Tidak akan cair di bulan depannya maksudnya. Itu dulu ya toh. Tinggal nanti kita fight-nya tiap bulannya berapa. Tapi tadi
karena kemarin didengungkan terus 36 sponsoring, ya kita coba semaksimal mungkin 2 bulan ini 36 agar kalaupun nanti dapat yang minim itu kita bisa bayar dengan bonus sponsoring dan poin Rito tersebut. Gitu. Nah, sekarang masuk ke ilustrasinya. Coba sambil cek nih teman-teman, sambil cek ya. Untuk nomor 4 dulu, ilustrasi keempat. Misalnya ya, atau mulai nomor 1 dulu aja. Siapa yang sudah ngecek omsetnya 1 tahun ini dan ada poin litonya sudah mencapai 1 poin lito. Kalau sudah mencapai 1 poin lito, sebenarnya Anda bisa nambah dengan uang 17,5 juta kan, karena harus totalnya 30 juta. Tapi nanti kita dibantu sama Keke untuk 3 bulan ke depan ini, uang yang kita dapat dari bonus sponsoring ditabung. Tinggal nanti kita lihat mau dipakai untuk di ilustrasi 1, atau mungkin tadi di ilustrasi 2 sudah dapat 2 Rito. Berarti Litonya nggak dapat, tapi dapat 2 Rito, berarti nilainya 12 juta, nambahnya 18 juta. Atau ilustrasi 3, gabungan antara Lito, Rito, kurang uangnya 11 juta, itu ngambilnya semuanya nanti dari bonus sponsoring. Betul ya Bu Novi ya? Yes. Sama yang ke-4, ilustrasi ke-4. Kalau misalnya kita full dapat dari Rito dan kita ngisi Google Form, itu bonus sponsoringnya kesimpan terus. Tapi kita bayarnya pakai Rito, berarti bonus sponsoring nanti akan kembali ke kita semuanya. Benar ya, Bu Novi? Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang saran saya nih teman-teman ya, biar simple. Besok untuk Google Form diisi. Yes. Anggap aja kita nabung. Memang nggak terima bonus sponsor. Tapi kita tahu ada bonus cash yang didapat dari penjualan, ada bonus omset, ada bonus leadership. Kita berjuang betul-betul. Ya, karena kalau kita dapat tambahan 5, 10, 20, 30 orang baru, itu bonus yang lainnya juga akan meningkat gitu loh teman-teman. Oke ya. Jadi Google Form diisi untuk tabungan. Yang keduanya, kita juga tetap fokuskan untuk bisa poin Rito. Gitu, sehingga nanti poin Ritonya berapa, kan kita ada dari SOP, ada dari paket bis juga ada poin Ritonya, itu kekumpul berapa, jangan-jangan malah kita nggak perlu mengeluarkan uang cash sama sekali. Ya kan, ikhtiar ya Bu ya. Gitu. Jadi kita berusaha dapat uang saku, Pak, bisa. Gimana Bu? Malah bisa dapat uang saku nanti, Pak. Iya, sudah poin Ritonya itu ditukar untuk ke Tanah Suci, bonus sponsornya Woto, masih ditambah uang saku 3 juta lagi. Gitu. Tapi isi Google Form, lalu doakan, lalu kita berjuang bersama-sama. Nah, saya akan memang bantu, dan semuanya juga lagi bergerak, para direktur juga bergerak, untuk bikin acara-acara sponsoring. Gitu. Dan broadcast saya mungkin juga akan lebih banyak ke sponsoring, karena membantu Anda untuk dapat new member, agar Anda nanti bisa paket bis yang di closing. Oke, mungkin itu yang kita informasikan malam hari ini. Ada tambahan, Bu Novi? Cukup, Pak Dhani. Bu Tutina? Ada nggak Bu Tutina? Di jalan kayaknya. Bu Yanisen, saya lihat sudah langsung bergerak tadi. Silakan Bu Yanisen, kalau mungkin ada tambahan. Bu Tutina masih di jalan mungkin ya. Cukup Bu Yanisen? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Saya rasa ini yang kita mau bagiin kepada Anda semuanya. Setelah Anda mengawali sebelum Zoom doa, setelah ini Anda dapat pengertiannya, yuk balik lagi untuk doa bareng dengan keluarga. Kita minta restunya, karena 3 bulan ini mungkin jadi satu momen, satu kesempatan, di mana tadi 5 alasan untuk kita berangkat ke Tanah Suci, terutama umroh, dan tambahan alasan ke-6 sehingga membuat Anda tidak ada alasan sama sekali untuk tidak berangkat, itu bisa terwujud bersama-sama dengan para mentor, ada Bu Novi, ada Bu Yanisen, Bu Tutina, dan juga para manajer yang siap untuk mendukung. Keke Indonesia juga betul-betul memberikan support, dan juga Sekolah Bisnis Exit yang juga memberikan support-support yang luar biasa untuk kita semuanya. Ya, doakan semuanya bisa ketemu bareng-bareng ibadah di Tanah Suci, religi masing-masing, dan tiap tahun kita juga terus bisa berangkat ke luar negeri, mendapatkan penghasilan yang luar biasa, menambah prestasi dan peringkat, dan kita sama-sama untuk memiliki kehidupan yang lebih sehat, lebih kaya, dan bahagia.
Oke. Depan kita akan mungkin ada evaluasi khusus untuk umroh ini. Jadi nanti mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali kita evaluasi bareng. Kesulitannya apa? Kita akan bantu Anda semuanya agar kita bisa sama-sama mencapai pencapaian program kali ini. Ya, cukup Bu Novi ya? Cukup, Pak. Sip, kalau cukup, saya rasa itu yang kita bahas bareng-bareng, teman-teman. Masih ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti bisa japri ke direktur masing-masing, atau mungkin di grup juga boleh, untuk kita bisa lebih paham dan kita bisa menjalankan dengan baik. Oke, saya ucapkan selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa. Kita foto dulu boleh?